Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sipah, angkatan 8, kelompok 3, NDH 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 3 mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Yang pertama, profil instansi. Saya akan menjelaskan mengenai profil instansi Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu, di mana saya bekerja di sini sudah hampir 12 tahun. Alhamdulillah saya berstatus CPNS semenjak tahun 2020. Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu berdiri pada tahun 2006 dan beroperasi pada tanggal 7 Januari 2009. Di SLB Negeri Tanah Bumbu melayani peserta didik berkebutuhan khusus dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan kekhususan peserta didik A atau tunanetra, B tunarungu, C tunagrahita, C1, D daksa, G ganda, autis, dan ADHD yang dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Budiono SPD. Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu juga memiliki website, email, Instagram, dan Facebook. Alamat Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu yaitu di Jalan Manggis, kilometer 3,5, Desa Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun visi Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu yaitu mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri dan berperan dalam kehidupan serta beriman dan bertakwa. Misi Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu yaitu 1. Mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan yang menyangkut afektif, yaitu tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Kognitif, berpikir dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Psikomotorik, mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis. 2. Mewujudkan profesionalisme guru dan karyawan. 3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 4. Menjalin dan mengefektifkan kerjasama dari berbagai unsur dan elemen masyarakat. 5. Meningkatkan semangat kemandirian siswa berkebutuhan khusus. 6. Menumbuhkan dan mengembangkan keharmonisan antara warga sekolah berdasarkan norma agama dan nilai budaya. 7. Menjalin hubungan dengan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi sekolah terutama dalam memberikan motivasi dan bantuan untuk menciptakan sekolah yang asri dan nyaman. 8. Meningkatkan prestasi akademik secara kreatif, efektif, dan menyenangkan. 9. Melaksanakan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 10. Meningkatkan media pembelajaran. 11. Melaksanakan standar pencapaian ketuntasan kompetensi. 12. Melaksanakan pengembangan standar kelulusan setiap tahunnya dan mengembangkan implementasi manajemen berbasis sekolah. Adapun tujuan Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu yaitu yang pertama mewujudkan pelayanan pendidikan khusus yang lebih baik dan berkualitas. 2. Menumbuh kembangkan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki anak
secara optimal agar mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat. 3. Meningkatkan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan fasilitas sekolah yang lebih baik dan memadai yang mampu mendukung kegiatan proses belajar mengajar. 5. Menjalin kerjasama dari berbagai elemen dalam mewujudkan sekolah yang berdaya guna bagi siswa penyandang difabel. 6. Terpenuhinya tenaga guru dan kependidikan yang profesional sesuai dengan bidang ketunaannya. 7. Setiap kelulusan siswa memiliki bekal keterampilan yang memadai dan dapat dijadikan bekal hidup secara mandiri. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi, khususnya di sekolah luar biasa negeri Tanah Bumbu, yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan setiap tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan. Dalam pengelolaan ASN, organisasi memiliki tugas untuk memaksimalkan efektivitas pegawai dalam organisasi dan juga memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, jaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur formal. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi saya selaku guru wali kelas 4 SDLB di Sekolah Luar Biasa Negeri Tanah Bumbu. Jadi selain saya bertugas sebagai pengajar dan pendidik, saya juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai yang pertama, membuat atau menyusun program pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta pembimbingan, menyusun alat penilaian dan pelaksanaan penilaian hasil belajar, membuat evaluasi hasil belajar peserta didik, pengelolaan kelas, menyelenggarakan administrasi kelas, memberikan motivasi kepada siswa, menangani atau mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya. Berikutnya, mengenai bentuk layanan publik dan capaian target. Bentuk layanan publik yang pertama yaitu memulai pembelajaran tepat waktu. Capaian target yang diharapkan yang pertama yaitu peserta didik disiplin waktu. Yang kedua, guru menjadi panutan dalam kedisiplinan. Bentuk layanan yang kedua yaitu menyiapkan media belajar yang menarik. Tentunya capaian target yang diharapkan yaitu siswa tidak cepat bosan, kemudian presentasi nilai siswa meningkat, dan siswa menjadi semakin aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, bentuk layanan yaitu yang melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tentunya capaian target yang diharapkan yang pertama, siswa menjadi tahu kesimpulan. 2. Meningkatkan komunikasi antar individu di kelas. Bentuk layanan publik yang keempat yaitu melayani konsultasi dengan orang tua dan peserta didik. Capaian yang pertama yaitu orang tua lebih aktif mengetahui perkembangan anak.
2. Guru lebih kritis dalam mengambil tindakan kelas dan meminimalisir masalah siswa. Bentuk layanan yang kelima yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Dengan capaian yang pertama muncul rasa kepercayaan siswa kepada guru, potensi siswa bisa tersalurkan, dan yang ketiga prestasi mulai bermunculan. Selanjutnya mengenai keterkaitan tupoksi kerja dan tujuan instansi. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan sekolah yang mana guru berperan penting dalam hal memberikan pelayanan pendidikan khusus yang lebih baik. Yang kedua, menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan nyata dari dunia luar, baik saat ini maupun nanti ketika mereka lulus untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara menumbuh kembangkan potensi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki anak secara optimal agar mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai pendidik juga dituntut harus membekali siswa dalam keterampilan yang memadai yang dapat dijadikan bekal hidup secara mandiri. Di sini ada beberapa bentuk layanan yang kami berikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Tentunya dengan target dan capaian yang diharapkan. Seperti misalkan di bagian olahraga, kita melaksanakan kelas meeting untuk menjaring atlet berprestasi, kemudian bagian seni dan bagian keterampilan. Di sini kita juga memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus di bidang keagamaan, keterampilan, dan teknologi. Serta kita memberikan layanan berupa outing class atau semacam rekreasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mari membangun generasi maju dan berakhlak, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.